Shalom, selamat pagi jemaat Egg Blessing yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu saudara dalam ibadah online. Semoga ini yang terakhir ya saudara. Kita yakini bahwa kita akan beribadah senantiasa di rumah Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kita semua jemaat di tempat ini. Mari saudara, kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita naikkan satu pujian. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku.
Namamu Tuhan, Engkau ajaib, Engkau dahsyat. Namamu Tuhan, sumber kekuatan. Kami serukan nama Yesus dalam hidup. Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Terpujilah segala puji, segala kemuliaan Tuhan bagi syukur. Terima kasih. Kami bersyukur. Segalanya buat kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bapakku, Allahku, penciptaku, kembali pagi ini kami naikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kalau kami saat ini boleh kembali Tuhan beribadah kepadamu, semua karena kemurahan-Mu. Semua Tuhan karena perkenanan-Mu. Kami sehat, kami kuat karena Tuhan semata-mata. Terima kasih ya Bapakku. Pagi ini kami bersuka cita bersama seluruh jemaat Ek Blessing ya Bapa. Untuk satu tujuan, memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Karena Engkau berkenan Tuhan hadir di tengah ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau mengeluh-elukan nama Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau pemimpin tertinggi bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Pakai kami menjadi alat-Mu. Karena kami tahu siapa kami di hadapan hadirat-Mu Allah Maha Kudus. Kalau Engkau boleh, Engkau Tuhan memperkenankan kami untuk boleh melayani Engkau semata-mata. Kesempatan itu dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh waktu kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersuka cita memulai ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Saudara, seluruh jemaat Ek Blessing tetap semangat, tetap ada sukacita. Biar roh kita tetap menyala-nyala untuk kita boleh melayani Tuhan. Saudara, apapun yang terjadi, saudaraku, jangan takut, jangan khawatir, karena Tuhan itu senantiasa menyertai orang yang berharap dan bersandar kepadanya. Yuk, kita sama-sama bersukacita memuji nama Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan
membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Saudaraku, pujian mengatakan, walau badai menerpa hidup kita, tetapi tangan Tuhan senantiasa mengangkat kita kembali untuk naik. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Ya saudaraku, akan naikkan satu pujian. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan, lebih yang Kau sediakan lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Sembah Kau. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuat
sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Saudaraku, mari kita sediakan hati kita. Sebentar, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta James Ong. Saudara, mari kita duduk dengan tenang supaya kita boleh mengerti apa kehendak Tuhan untuk jemaat Ek Blessing saat ini. Shalom saudara semuanya, selamat pagi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa dan kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini. Tuhan memberi kesempatan kembali kepada kami untuk kami datang di hadirat Tuhan, di tempat kami masing-masing pagi hari ini. Kami tetap mau bersujud di hadapan Tuhan. Kami tetap mau mengalami Tuhan dalam ibadah ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya dimanapun kami berada, Engkau ada di sana. Dan kami percaya ketika kami beribadah di rumah kami saat ini, aku percaya ada Kristus hadir di tengah-tengah kami, di dalam keluarga-keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Engkau bekerja, menerangi hati kami, mengajar kami dengan kebenaran-Mu, karena kebenaran-Mu itu yang memerdekakan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Roh Allah mencengkeram hati dan pikiran kami, sehingga dimanapun kami sedang beribadah, kami bisa menghormati kehadiran-Mu di tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami minta urapan-Mu turun atas hamba-Mu, urapan-Mu turun atas semua jemaat-Mu yang sedang beribadah. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Hari ini kita sedang beribadah dan saya percaya dimanapun kita berada ada Tuhan di sana. Ya. Dan saya berharap kita semua bisa tetap fokus. Bapak Ibu Saudara, walaupun kita sedang beribadah di rumah, tapi cari tempat yang terbaik, tempat yang tenang. Jauhkan dari segala kesibukan kita dan kita sediakan hati kita supaya apa yang Tuhan sedang katakan kepada kita melalui hamba-Nya, semuanya itu sungguh-sungguh masuk di dalam hati kita dan bekerja merubah setiap kita semuanya. Saudara semua, di masa new normal ini, apalagi akhir-akhir ini, saya ngalami gini, waktu mulai masa pandemi bulan Maret tahun 2020, itu kan banyak kita mendengar banyak orang yang meninggal karena COVID, meninggal. Tetapi dengan berjalannya waktu, saudara semuanya, ternyata yang saya alami gini, kalau dulu yang meninggal itu teman dari teman saya, orang yang saya nggak kenal,
Tapi lama-lama yang meninggal itu orang yang saya kenal, orang yang bertemu dengan saya setiap hari, yang kami benar-benar sering ketemu, sering berjumpa begitu. Lama-lama orang-orang yang meninggal itu bisa bukan orang yang saya nggak kenal lagi. Ternyata itu family, dan yang terakhir saudara dalam beberapa minggu yang lalu belum sampai 1 bulan, yang meninggal itu ipar saya sendiri. Jadi saya melihat begini, dalam kurun waktu 1 tahun kurang lebih ini, saya melihat gini, banyak orang yang meninggal itu ya secara mendadak ya, kelihatannya sudah mau sembuh dari COVID, akhirnya secara mendadak dia kena serangan, lalu lewat begitu saja. Dan saya kehilangan banyak orang yang saya kenal, kehilangan banyak orang yang saya kasihi. Dan ketika saya melihat kenyataan seperti itu Bapak Ibu Saudara, saya ini mikir ini ya, wah berarti kita hidup di dunia ini gak bisa main-main. Ya, dalam masa-masa seperti ini kita mesti menanggapi dengan serius. Walaupun bukan dengan serius itu artinya kita makin takut, makin khawatir, makin parno dan sebagainya, bukan seperti itu kan. Kita tahu bahwa ketika kita seperti itu maka imun tubuh kita semakin turun kan. Tapi maksud saya dengan menghadapinya dengan serius, memandang dengan serius itu artinya gini, kita ini bisa sewaktu-waktu dipanggil Tuhan. Dan banyak orang Kristen gak mengerti, artinya begini, dia pikir kematian itu adalah akhir dari segala-galanya. Nah, kalau kita anak-anak Tuhan yang sungguh mengenal Tuhan dan mendalami firman Tuhan, kita tahu bahwa kematian itu bukan akhir segala-galanya. Memang kematian itu akhir kita ada di dunia ini. Tapi di balik kematian itu ada yang namanya kekekalan Bapak Ibu. Nah, ini yang kita seringkali lupa untuk memikirkan hal itu. Ya, kita di dunia ini saat-saat 1 tahun kurang lebih ini kan, 1 tahun lebih ini kan kita nih fokus ya kan, banyak orang di PHK, banyak orang susah, kehilangan pekerjaan, omset menurun dan semuanya. Jadi fokus kita dalam 1 tahun lebih ini cuman bagaimana supaya kita bisa eksis hidup di dunia ini. Bagaimana kita bisa memenuhi. Tadi pagi saya ketemu dengan seseorang yang belum seiman dengan saya. Dia adalah seorang yang berdagang maklar jual beli mobil, ya, jual beli mobil. Dia datang ke kantor saya dan dia menceritakan begini. Duh Pak, zaman ini orang bisa bertahan hidup aja, bisa makan aja kita bersyukur walaupun dia bukan seiman. Tapi dengan kata-kata yang hampir sama istilahnya dengan yang kita biasa lakukan, biasa katakan dengan ucapan bersyukur. Jadi dia bilang gini, sekarang ini orang yang bisa bertahan hidup, bisa makan, itu aja sudah bersyukur. Dia bilang begitu. Oh, saya bilang, iya betul Pak, saya bilang begitu. Dan dia ceritakan dia punya villa-villa di Bali, ya. Dia ceritakan barusan beberapa minggu yang lalu dia ke Bali, dia bilang gini, aduh Bali bukan cuma sepi, tapi Bali benar-benar menyedihkan. Jalan raya Kute itu dia bilang biasanya Bapak kalau kita lewat di situ tuh kan rame orang, lampu bergemerlapan dan semuanya hidup. Sekarang jalan itu bukan cuma sepi tapi gelap, dia bilang begitu. Saya itu dengan kata gelap itu saya kurang mengerti ya. Kalau dia artikan gelap Pak, lampu-lampu di pinggir jalan, di toko-toko itu semua gelap, enggak ada lampu dan semuanya kondisinya saat ini sangat menyedihkan dan semuanya. Dan dia ulangi lagi, di zaman ini orang bisa bertahan hidup aja sudah bersyukur. Ya, saya ingin Bapak Ibu pagi hari ini kita sedang mau belajar satu hal. Apa yang kita harus lakukan di masa new normal ini? Ya, kalau pemerintah berkata new normal, ya, tapi bagi saya ini bukan masa new normal, ini masa abnormal. Karena begini, ya kan, kalau kita tahu gereja dulu diajar kekeluargaan, diajar satu dengan yang lain hangat,
nyapanya itu dengan hangat. Sekarang itu orang semua harus berjauhan, tidak boleh bersentuhan dan sebagainya. Ini kan abnormal semuanya, ya kan sebetulnya begitu. Tapi yang saya ingin sampaikan gini, kita belajar hari ini bagaimana sikap kita menghadapi masa new normal ini. Menghadapi banyak orang meninggal dengan mendadak, banyak orang susah, banyak orang kehilangan pekerjaan dan ini dan itu macam-macam. Yang tadi saya bilang, kematian itu bukan akhir segala-galanya. Di balik kematian itu ada kekekalan. Saya kalau berkata kekekalan, saya nggak bisa menjelaskan kekekalan itu berapa ratus tahun, berapa ribu tahun, saya nggak bisa ngomong. Karena kekekalan itu kekal, nggak bisa dibatasi dengan waktu lagi. Coba bayangkan kalau kita hidup di dunia, saya punya seorang ibu, mama saya, hari ini masih ada, masih hidup, umurnya 90 tahun Bapak Ibu. Ya, dia sehat. Enggak punya sakit kolesterol, sakit jantung, ginjal, liver, enggak ada. Kencing manis enggak ada. Dia sehat, tapi di usia yang sudah tua 90 tahun, dia banyak di tempat tidur karena fisiknya sudah lemah, jalannya sulit, dan dia kurang sangat berat dalam mendengar. Ya. Jadi dia banyak di tempat tidur, dia berkata kepada saya gini, "Mama ini capek," dia bilang begitu. "Enggak enak ya kalau orang hidup terlalu lama itu, enggak enak ya. Mama pingin kalau sudah waktunya Tuhan panggil ya mama pulang." Dia bilang begitu. Dan dia bilang gini, "Mama kadang-kadang tuh bosen. Kelamaan hidup di dunia ini juga enggak enak," dia bilang begitu. Lalu saya kasih nasihat sama dia, "Makanya mama jangan di kamar terus. Mama mesti keluar, mama duduk-duduk di luar, mama kadang-kadang tak ajak pergi mau," saya bilang begitu. Supaya tidak di kamar terus rasa bosan. Bayangkan 90 tahun aja sudah merasa terlalu lama. Bayangkan begini, nanti di masa kekekalan itu tidak terukur berapa tahun lagi. 90 tahun, wah terlalu pendek kekekalan 90 tahun. Saya tidak bisa ngomong berapa tahun, kekekalan itu terus. Nah, banyak orang tidak bisa memikir bagaimana hidup kita nantinya itu. Nah, saya mau membacakan satu ayat di dalam kitab Yudas. Yudas 1 ayat 17. Kitab Yudas itu kitab kedua dari belakang, sebelum Wahyu, ada satu kitab namanya Yudas, itu cuma satu pasal saja. Yudas 1 ayat 17 dan seterusnya saya mau baca. "Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus." 18. "Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka." Ya, kita tahu bahwa di masa akhir zaman ini banyak pengecek-pengecek yang hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. 19. "Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus." Baik, perhatikan. Pengecek-pengecek, pemecah belah, ya, hidup dikuasai oleh keinginan dunia, mereka hidup tanpa Roh Kudus. Perhatikan. "Akan tetapi," ayat yang ke-20, "kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus." Bapak Ibu Saudara, saya mau berhenti di ayat 20 sebentar. Ayat 18 dan 19 itu yang dikatakan pengejek-pengejek yang hidup menuruti hawa nafsu kefasikan, mereka adalah pemecah belah. Itu siapa? Itu siapa? Mungkin kita berpikir, oh itu orang dunia di luar Kristus, gitu kan? Itu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bukan. Di sana dikatakan yang hidup tanpa Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara, saya mau garis bawahi kata-kata ini. Kalau itu orang yang di luar Tuhan, istilah ini tidak dipakai. Ya. Kalau orang itu orang fasik, orang yang di luar Kristus, belum mengenal Yesus, pasti Alkitab berkata mereka orang yang belum mengenal Tuhan, masih di luar Kristus. Tapi di sana mereka hidup tanpa Roh Kudus. Artinya gini, mereka itu sebetulnya orang Kristen. Mereka itu sebetulnya orang yang ada di dalam gereja.
Mereka adalah orang-orang yang mengenal kebenaran. Tapi perhatikan, hidup mereka tanpa Roh Kudus. Kan enggak semua orang Kristen hidup bersama Roh Kudus. Enggak semua orang Kristen jaminan dia hidup bergaul erat dengan Roh Kudus. Roh Kudus menyertai, memimpin hidupnya dan semuanya menguasai hidupnya, kan enggak semua. Ya kan? Makanya kita harus tahu di akhir zaman ini akan terlihat orang yang baik, orang yang suci akan semakin suci, orang yang cemar akan semakin cemar. Itu siapa? Bukan orang yang di luar Kristus, tapi orang yang di dalam Kristus, orang Kristen yang mengenal kebenaran. Perhatikan itu. Nah, di sana dikatakan mereka hidup tanpa Roh Kudus. Sekali lagi ini orang-orang Kristen, tahu kebenaran tapi hidup tanpa Roh Kudus. Tapi hidup dengan siapa? Menuruti hawa nafsunya. Orang yang hidup tanpa Roh Kudus pasti dikuasai oleh kedagingannya. Itu pasti. Yang menguasai dia hawa nafsunya. Yang menguasai dia kedagingannya. Wow. Tapi kalau orang yang hidup dalam Roh Kudus, kedagingannya sudah dimatikan. Itu dia. Nah, hari ini ayat 20 saya mau baca lagi, 20 dan 21. Dua ayat yang sangat penting yang kita mau terima. Ada 3 poin di dalam ayat 20 dan 21. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, pertama, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Ini nasihat firman Tuhan. Nasihat dari Yudas. Di masa new normal ini saudara boleh kerja keras untuk memenuhi kebutuhanmu. Karena kita harus bekerja keras untuk kita bisa eksis di masa-masa ini. Saudara boleh fokus kepada keluarga, kepada kesehatan, karena kalau kita lengah kita akan terkena sakit dan sebagainya. Ya kan? Di masa-masa seperti ini kita harus jaga kesehatan baik-baik supaya kita bisa mempermuliakan nama Tuhan juga. Boleh dengan kerja keras, boleh fokus kepada apa, tapi jangan pernah lupa. Ya. Ada kekekalan di depan kita yang kita hadapi, semua orang hadapi itu, kaya miskin semua orang menghadapi kekekalan. Makanya sebelum itu terjadi, sebelum itu tiba dalam hidup kita mesti melakukan apa? 3 hal. Yang pertama, bangun dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Ini pertama, nanti saya akan jelaskan. Yang kedua, yang kita harus lakukan, berdoalah dalam Roh Kudus. Ini yang kedua. Ya. Yang ketiga, di sana dikatakan ayat 21, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Perhatikan tadi saya bilang, semua orang menghadapi kekekalan. 21 di sana dikatakan, semua orang menantikan untuk hidup yang kekal. Ya, ini ayat ini meneguhkan kata-kata saya. Ya. Jadi yang pertama, sekarang saudara saya mau jelaskan. Yang pertama tadi yang kita harus lakukan di masa new normal ini, pertama, bangun diri sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Bangun diri sendiri ini berarti apa? Saya mau jelaskan. Bangun diri sendiri di atas iman yang paling suci ini artinya gini. Kita ini bertanggung jawab dengan diri sendiri. Ya. Jangan ngurusin orang di masa seperti ini. Ya. Bapak Ibu, mari kita belajar bertanggung jawab dengan diri sendiri. Saya bukan mengajar saudara untuk egois. Enggak usah ngurusin orang, itu bukan dalam arti seperti itu. Artinya gini, banyak orang fokusnya kepada orang lain. Ya toh? Oh, kesalahan orang, ya toh, dosanya orang lain, kekeliruannya dia, kekurangannya dia. Padahal kita ini sebetulnya bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Kita suami, istri, anak, orang tua, semuanya tuh bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Kita enggak bisa gandol sama iman orang lain, artinya tuh gitu. Di masa new normal ini sekarang bayangkan ini, gereja tutup. Banyak loh sampai hari ini gereja belum buka, banyak saudara. Ya. Dan dulu mungkin saudara bisa gini, kalau saudara ada hari ini, ada persekutuan doa, saudara bisa datang ke gereja, hatimu sedih, saudara bisa didoakan, dipeluk oleh orang-orang yang mengasihi kita kuat kembali gitu kan. Minggu datang di ibadah raya, kita bisa dapat kekuatan lagi, ketemu saudara seiman, wow mereka kasih kita kekuatan, kasih kita spirit. Tapi bayangkan di masa new normal ini kita enggak bisa alami itu semua. Dulu iman kita lemah, kita bisa alami kekuatan melalui saudara-saudara seiman. Tapi sekarang seolah-olah kita ini harus hidup sendiri-sendiri.
di rumah sendiri, ngurusin diri sendiri, ya enggak perlu ngurusin orang lain, ya kerohanian kita, iman kita nih juga di atas tanggung jawab kita sendiri. Artinya gini, kita enggak bisa gandol dengan iman orang lain. Ya, kadang kalau kita lemah, kita harus berusaha bertanggung jawab supaya iman kita kuat lagi. Ya kan? Di masa-masa seperti ini kan banyak yang membuat iman kita ini hampir lemah, artinya gini. Kalau kita tidak berhati-hati, iman kita ini runtuh. Ya, banyak halangan, banyak masalah yang terjadi. Nah, artinya bangun diri sendiri itu bertanggung jawab dengan diri sendiri, tidak usah ngurusin orang. Yang pertama. Yang kedua, tadi saya berkata, kita tidak bisa gandol sama iman orang lain. Ya, semua orang harus berdiri di atas imannya sendiri. Ini. Jangan mengharapkan yang berikutnya, mengharapkan bantuan secara rohani dengan orang lain. Dulu mengharapkan orang itu menghibur kita, menguatkan kita, mendoakan kita. Sekarang ini semua orang sudah sibuk dengan dirinya sendiri. Ya, karena dia, ya kalau kita masih bisa hidup layak, ini puji Tuhan loh Bapak Ibu. Kita puji Tuhan loh, kalau kita masih bisa hidup layak, kita masih diberi kelimpahan oleh Tuhan, diberi kecukupan oleh Tuhan. Banyak orang-orang tadi yang saya berkata itu, walaupun orang Kristen juga banyak yang mengeluh, susah, ini, itu, dan sebagainya. Tapi kita bersyukur. Ya, jangan mengharapkan bantuan secara rohani dari orang lain. Kita sekarang punya tanggung jawab dengan diri sendiri. Fokuslah kepada sesuatu yang benar. Itu artinya, ya, saya ingin membacakan sedikit ayat di dalam Yakobus 1, ya, Yakobus 1 ayat 12. Ya. Yakobus 1 ayat 12 berkata begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, kan sekarang nih Bapak Ibu banyak orang menghadapi banyak pencobaan berbagai macam. Saya seringkali berkata, sebetulnya kalau hidup orang di dunia, masalah di dunia ini, masalah semua orang di dunia ini, kita bisa kelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Kan kalau kita ngerti toh, masalahnya ini kan, masalah orang hidup di dunia ini kompleks sekali, banyak macamnya, mungkin ratusan persoalan. Tapi kalau kita bisa kelompokkan dalam kelompok yang besar cuma 3 kelompok. Masalah keluarga, yang kedua masalah keuangan, yang ketiga masalah kesehatan. Udah itu aja. Coba saudara perhatikan, apa saja gini, itu kalau bisa dikelompokkan ya sudah. Keluarga, keuangan, kesehatan. Nah, hari-hari ini banyak orang yang harus mengalami pencobaan. Tapi Yakobus 1 ayat 12 berkata gini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Karena hari-hari ini banyak orang yang tidak bisa tahan dalam pencobaan. Terus, sebab apabila ia sudah tahan uji, ya dia tahan dalam pencobaan, artinya tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ada kata-kata menerima mahkota kehidupan. Apa artinya mahkota kehidupan? Jangan mikir mahkota kehidupan tuh, oh nanti kalau aku mati masuk surga dapat mahkota. Ya itu memang mungkin iya. Tapi selagi kita hidup di dunia masih mengalami pencobaan, masih menghadapi banyak ujian yang berat, kita mesti berjuang keras, mengerahkan seluruh tenaga rohani kita. Perhatikan, jangan sampai iman kita gugur. Bertahan dalam pencobaan. Karena gini, janji firman Tuhan, ketika kita bertahan, tahan uji, kita menerima mahkota kehidupan. Bicara soal apa sih mahkota kehidupan? Saudara semuanya, tadi saya bilang kan, mahkota kehidupan mungkin kita berpikir nanti di dunia, nanti di surga dapat, itu mungkin. Tapi selagi kita di dunia ini, kita sudah bisa dapat mahkota kehidupan. Mahkota itu bicara soal apa? Mahkota itu bicara soal kebesaran. Bicara soal kehormatan, bicara soal kemuliaan, bicara soal keagungan. Lihat kalau ada raja, ratu, permaisuri yang pakai mahkota. Enggak semua orang bisa pakai mahkota. Hanya seorang raja, ratu, dan semuanya itu yang bisa pakai. Orang yang dihormati, orang yang punya kehormatan, punya keagungan, itu yang pakai mahkota. Artinya gini, kalau kita bisa bertahan menghadapi semua pencobaan yang terberat sekalipun, kita enggak mendua hati.
Saya katakan mendua hati itu begini. Banyak orang Kristen ketika mengalami pencobaan hatinya terpecah jadi dua. Pertama dia kepada Yesus, kedua kepada masalahnya. Ya kan? Dia tahu sebagian hatinya, dia tahu sebagian aku tetap pada Tuhan. Aku tetap beriman kepada Tuhan. Dia tetap berdoa, percaya bahwa ada pertolongan. Tapi sebagian hatinya fokusnya kepada apa? Masalahnya. Melek mata, ingat masalah, melek mata, nangisi masalahnya, fokusnya ke masalah, stres tiap hari. Ini artinya mendua hati. Ya, ternyata banyak orang Kristen di dalam kehidupan menghadapi pencobaan dia tidak tahan uji. Tahan uji itu artinya apapun boleh terjadi, dia tetap fokus kepada Tuhan. Tidak terbelah hatinya. Mungkin 50 Tuhan, 50 masalahnya. Atau 90% masalah, 10% aja Tuhannya. Kan banyak orang Kristen zaman sekarang mengalami pencobaan-pencobaan yang berat ini, dia fokusnya kepada masalah terus. Gitu kan. Bukan 50-50 tapi 90% kepada masalah, 10% cuma kepada Tuhan. Nah, ini orang yang tidak bertahan dalam pencobaan. Ya, dia akan jatuh, gugur imannya. Tapi firman Tuhan berkata, akan ada kebesaran, akan ada kemuliaan, akan ada keagungan ketika kita tahan dalam pencobaan, mata kita cuma terfokus kepada Tuhan. Pikiran kita cuma kepada Tuhan, pertolonganku cuma datang daripada Tuhan. Apapun boleh terjadi tapi fokus cuma kepada Tuhan. Dia pengharapanku satu-satunya. Wow, orang Kristen harus punya kekuatan seperti ini. Kalau enggak, di masa-masa seperti ini kita akan jatuh. Runtuh karena banyak badai hidup yang menerpa kita. Perhatikan. Nah, di sini ini termasuk membangun diri sendiri. Menghadapi banyak pencobaan kita dengan kekuatan dari Tuhan, kita mesti bangun iman kita sungguh-sungguh sehingga kita tetap tegak berdiri. Ini yang pertama. Yang kedua tadi di Yudas 1 ayat yang ke-20, di sana dikatakan berdoalah dalam Roh Kudus. Ini yang kita harus lakukan di masa new normal ini. Bapak, Ibu, Saudara, Roh Kudus itu kan seperti api. Api yang membakar semangat kita. Ya kan? Kalau kita ini tidak ada Roh Kudus, berdoa dalam Roh Kudus itu artinya gini. Berdoa itu jangan minta-minta. Saudara boleh minta sama Tuhan. Tetapi ketika kita berdoa, kobarkan Roh Kudus itu yang dalam hati kita, dalam roh kita. Supaya Roh Kudus itu memberikan semangat. Itu Roh Kudus itu kan bagaikan api. Api yang membakar hati kita. Pencobaan boleh datang. Seberat apapun, sekeras apapun. Tapi semangat yang dari Roh Kudus itu harus ada di dalam diri kita. Jadi kita tidak akan menghadapi pencobaan itu dengan lesu, ya, dengan kelemahan. Tidak lagi begitu, ada semangat. Kalau kita berdoa cuma minta-minta kepada Tuhan, maka kita tidak pernah akan bisa kuat. Semangat kita nih baru mau semangat ketempa masalah, anjlok lagi, jatuh lagi. Itu banyak terjadi seperti itu. Ya, jadi memang menghadapi di masa new normal ini memang tidak mudah. Supaya kita tetap semangat, tetap kuat, tetap sukacita menghadapi pencobaan ini tidak mudah. Karena baru kita memutuskan, ya wis, aku mau sukacita. Aku mau tetap banyak bersyukur. Wah, dihantam dari sebelah sana lagi. Pencobaan-pencobaan yang terjadi. Masalah-masalah yang terjadi. Ambruk lagi. Tapi kalau ada Roh Kudus yang seperti api membakar hati kita terus, kita tetap bertahan. Tetap bertahan. Seberat apapun pencobaan yang kau hadapi, engkau tetap bisa sukacita. Saudara tetap bisa melayani Tuhan. Tetap bisa berapi-api. Enggak up and down, enggak. Tapi kita tetap bisa stabil. Ini yang diminta oleh firman Tuhan. Jadi yang kedua jangan lupa, berdoa dalam Roh Kudus. Di masa new normal ini kita butuh Roh Kudus benar-benar. Di bulan Mei ini adalah bulan pencurahan Roh Kudus. Kita akan merayakan hari Pentakosta itu nanti mungkin tanggal 23 Mei. Ya,
50 hari setelah kebangkitan Paskah bulan April yang lalu. 23 Mei mungkin kita akan, itu hari raya Pentakosta. Jangan sampai lupa. Bulan ini kita memperingati pencurahan Roh Kudus dan memang Roh Kudus itu kita butuhkan untuk membakar semangat kita. Wow, apapun terjadi kita tetap semangat, tetap berapi-api. Cinta kita kepada Tuhan terus berkobar-kobar, itu harusnya seperti itu. Yang terakhir dari tadi firman Tuhan di dalam Yudas 1 ayat 20 dan 21, yang terakhir dikatakan, peliharalah dirimu. Nah ini dia, pelihara itu artinya gini. Yang pertama tadi, bangun diri sendiri kan kita harus bertanggung jawab, tidak bisa gandol orang lain. Ya kan? Berdoa dalam Roh Kudus artinya Roh Kudus akan memberi semangat terus. Dan saya berkata begini, kalau saudara sudah mulai kuat, sudah mulai semangat, sudah mulai sukacita, perhatikan, peliharalah dirimu. Kondisi seperti ini harus dipertahankan. Enggak boleh lengah lagi. Kadang-kadang ada orang Kristen tadi yang saya berkata up and down. Sebentar naik, sebentar turun, sebentar naik, sebentar turun, kan gitu. Tapi firman Tuhan menasihat kepada kita, peliharalah dirimu. Peliharalah dirimu. Artinya gini, pertahankan dirimu yang sudah terbangun ini. Peliharalah dirimu, pertahankan iman yang sudah terbangun ini. Pelihara. Jangan sampai jatuh lagi. Itu ya. Jangan lengah, jangan lengah. Kalau saya ngomong jangan lengah ini, saya ingat kasus di Injil Matius, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Ya. Saya katakan 5 gadis bodoh itu dia lengah. Dia tahu kan, dia sedang menanti mempelai laki-laki datang di pesta anak domba. Dia bawa pelita, ada minyaknya, pelitanya menyala, ya kan? Tapi artinya akhirnya begini, kenapa 5 gadis bodoh akhirnya tidak bisa masuk ikut ke pesta pernikahan? Tidak bisa, kenapa? Karena ketika dia menunggu mempelai laki-laki datang, minyaknya semakin habis, kering. Nah, saya berkata orang Kristen yang lengah, dia tidak memperhatikan persiapan minyaknya dia. Kita ini di dunia ini kan sedang menanti kedatangan Yesus sebagai mempelai laki-laki. Mungkin Bapak Ibu bilang, duh kok lama ya Tuhan gak datang-datang gitu kan. Tuhan ini kapan ya datang, aku sudah capek hidup di dunia, aku sudah bosan, aku sudah lelah batinku kan gitu. Lebih baik cepat datang, cepat berakhirlah dunia ini. Ya, tapi kita lihat Tuhan belum datang sampai hari ini. Ingat, jangan lengah. Jangan sampai persediaan minyak kita habis dan kering. Saat kering, habis, minyak kita habis, pelita kita mati, Yesus datang. Ini hati-hati. Jangan sampai Yesus datang ketika iman kita tidak terpelihara. Makanya firman Tuhan bilang, peliharalah dirimu. Supaya apa? Supaya tujuan kita hidup yang kekal. Kekekalan itu, kita masuk di dalam kekekalan itu. Wow, ada sukacita di sana. Ada hidup kekal selama-lamanya bersama Yesus di sana. Kita enggak nyesel. Jadi Bapak Ibu perhatikan nasihat firman Tuhan pagi hari ini dalam masa new normal. Saudara boleh bergumul keras, saudara boleh kerja keras, saudara boleh perhatikan kesehatanmu baik-baik, itu penting dan harus. Tapi jangan pernah lupa, yang pertama, bangun diri sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Tidak usah ngurusin orang lain, urusin diri sendiri, urusi imanmu benar-benar. Ya. Nggak usah lihat kesalahan orang ini itu dosanya orang, nggak perlu. Itu bukan urusan kita, urusan masing-masing kita, urusan diri sendiri. Diri sendiri harus diurusi. Yang kedua, berdoa dalam Roh Kudus. Jangan sampai kita di masa-masa seperti ini kita nggak hidup bersama Roh Kudus. Maka kita akan lesu, kita akan menjadi lemah. Tapi kalau Roh Kudus bersama kita, Dia kasih kekuatan terus. Dia kasih semangat terus. Yang ketiga, peliharalah dirimu. Ya, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal.
Firman Tuhan pagi ini saya berharap bisa menjadi nasihat penting bagi kita semuanya. Supaya di masa new normal ini kita bisa tahu apa yang kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan nasihat firman-Mu, apa yang harus kami lakukan di masa new normal ini Tuhan. Kami sudah lakukan, kami sudah menjelaskan, tapi sekarang aku menyerahkan kepada pekerjaan Roh Kudus, supaya Roh Kudus terus menerangi hati setiap jemaat Tuhan yang mendengar kebenaran ini, supaya kami tetap bersiap diri menghadapi kekekalan di depan mata kami. Terima kasih Tuhan. Dan tidak ada seorang jemaat pun yang menyesal, tidak ada seorang jemaat-Mu yang akhirnya tidak bisa masuk di dalam kekekalan Tuhan. Kami akan menyesal seumur hidup. Tetapi semua jemaat-Mu yang sudah terdidik di dalam firman Allah, yang sudah dibimbing di dalam kehendak Tuhan, kami semua bersama-sama masuk di dalam kekekalan kepada kekekalan. Hidup yang kekal itu menjadi bagian kami, menjadi milik kami. Bapa, tolong semua jemaat-Mu yang sedang berjuang, yang sedang bergumul, mereka tetap kuat, mereka tetap semangat. Semua jemaat-Mu tetap diterangi oleh kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus tetap bersama dengan kami semuanya. Terima kasih Bapa, berkati gereja-Mu di tempat ini. Berkati gembala di tempat ini. Berkati semua pelayan Tuhan di tempat ini. Bahkan semua jemaat Tuhan. Biar mereka terus berapi-api sampai Engkau datang. Dalam nama-Mu kami berdoa. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semuanya sudah menangkap kebenaran firman Tuhan. Saya tidak perlu menjelaskan lagi apa yang disampaikan oleh Pak James, tapi biarlah tangkap firman Tuhan untuk kita menjaga iman kita, memelihara iman kita dan hidup dalam roh. Mari kita sungguh bersyukur kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau Bapa yang baik, Kau Allah yang setia. Kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kepada kami, supaya kami boleh memelihara iman kami kepada-Mu Tuhan. Supaya sungguh-sungguh kami boleh menjadi seperti wanita 5 darah yang bijaksana Tuhan. Di mana pada waktu menanti kedatangan Engkau yang kedua kali, Tuhan sebagai pengantin laki-laki, kami sudah mempersiapkan minyak yang harus kami persiapkan untuk supaya menyalakan pelita kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, kami boleh belajar hidup di dalam roh, kami boleh mengikuti pimpinan Roh-Mu, dan kami boleh makin mengenal Engkau. Kami bersyukur pakai hamba-Mu Pak James. Tuhan, biarlah Engkau urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, biarlah pengurapan Allah nyata melalui hidup hamba-Mu ini Tuhan. Berkati pengembalaannya dan terus Tuhan pakai di dalam pengembalaan hamba-Mu ini Tuhan. Dan pakai juga di dalam melayani di mana Tuhan pakai hamba-Mu berada, Tuhan menjadikan berkat. Jadi berkat di tengah-tengah kami juga, di tengah-tengah blessing, kami bersyukur kepada-Mu, terpujilah nama-Mu, kami bersyukur kepada-Mu. Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam pemeliharaan Tuhan, dalam berkat Tuhan. Kami percaya supaya dalam masa pandemi ini Tuhan, Engkau tetap memelihara anak-anak-Mu, mencukupkan mereka dengan berkat-Mu Tuhan yang selalu Kau limpahkan untuk mencukupi hidup anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu, biarlah Engkau memberkati
semua jemaat-Mu yang pagi hari ini mereka juga membawa persembahan ke dalam rumah Tuhan. Berkati mereka dengan berkat-Mu terus Tuhan, berlipat kali ganda Tuhan, Engkau bawa naik Tuhan. Kami percaya berkat-Mu Kau curahkan dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, minggu depan saudara siap untuk mengikuti ibadah di tempat ini ya. Ibadah minggu depan jam 9 pagi, jangan lupa. Kenapa ibadahnya saya buat jam 9 pagi? Karena sebelum ibadah kami harus melakukan fogging ya, penyemprotan disinfektan terlebih dahulu. Itu adalah peraturan pemerintah ya. Karena penyemprotan fogging itu supaya tempat ini tidak berbau ya, butuh waktu kurang lebih 3/4 sampai 1 jam ya. Jadi minggu depan mempersiapkan diri untuk ibadah, bertemu dengan saudara-saudara kita di tempat ini ya. Jadi bukan di rumah tapi di tempat ibadah ini ya. Puji Tuhan, biarlah Tuhan memberkati saudara ya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Tuhan memimpin, memberkati kami semuanya dalam pemeliharaan Tuhan. Kami percaya Tuhan juga memberkati anak cucu kami, jemaat X-Blessing Tuhan. Engkau memberi hikmat-Mu, anak cucu kami menjadi perkasa di muka bumi ini Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup mereka. Yang bekerja, Tuhan juga memberkati dalam pekerjaan mereka. Yang belum bekerja, kami percaya Tuhan tolong. Tuhan Engkau menyediakan pekerjaan buat mereka. Tuhan, kami sungguh bersyukur yang sakit Engkau jamah Tuhan. Tolong Kau sembuhkan Bu Yanti, juga Engkau sembuhkan sempurna. Karena kuasa-Mu nyata Tuhan. Sempurnakan kesembuhannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sembuhkan juga anak-anak Tuhan yang lain. Kalau ada yang sakit, Engkau jamah, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan dengan kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, Engkau Bapa yang baik. Mari saudara dengan iman angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau, tinggal dalam hidupmu, memimpin engkau, memberkati engkau pada waktu engkau masuk, memberkati engkau juga pada waktu engkau keluar. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Terimalah berkat Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.